Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semuanya? Baik. Oke, baik, ketemu lagi dengan Ibu ya. Mata kuliah kita konseling trauma. Nah, sebelum kita perkuliahan, mari kita berdoa. Apa pimpin doanya? Habis. Kita masing-masing berdoa dimulai. Nah, sebelum masuk lagi pembahasan kita, Ibu absen dulu ya, siapa yang hadir dan siapa yang tidak hadir. Andre hadir? Hadir Bu. Hafiz? Hadir Bu. Andre hadir? Hadir Bu. Hafiz? Hadir Bu. Nabila? Regina Dwiyani? Dina? Hadir. Al Aziz Saputra? Hadir. Olivia Septianingsi? Oh, keluar tadi ya? Iya. Enzaki Pratama? Bu. Hadir. Deltia? Hadir. Arif? Nah, baiklah, hari ini Ibu akan membahas tentang mata kuliah kita, yaitu tentang trauma. Trauma, kemudian ada juga teori yang membahas tentang trauma tersebut. Nah, di sini masuk pada psikologis yang mendalam, sehingga mengakibatkan pengalaman peristiwa menegangkan dan menakutkan. Itu trauma. Kemudian jenisnya ada 3 di sini. Ada yang akut, kronis, kemudian ada yang kompleks. Nah, kalau yang akut itu hanya terjadi di sini, ada gejala emosi, ada gejala fisik. Nah, di sini apakah Anda juga pernah mengalami trauma? Trauma. Nosa trauma yang gimana? Apa yang terjadi pada emosional dan psikologis Anda? Takut. Tapi belum berlebihan. Berlebihan. Tidak rasional, tidak masuk akal. Kadang rasa takutnya itu yang ekstrim. Contoh, orang yang takut pada bulu ayam. Ada juga yang takut pada bau durian. Kalau orang takut pada darah, pernah juga saya takut darah. Tapi kalau yang ekstrimnya itu dia takut darah, kemudian dia pingsan. Itu ekstrimnya. Biasanya kalau kita itu kan takut ketinggian, takut ketinggian dari bawah, mana ada darah ada di sini, ada darah. Benar nggak ada ya? Tuh, itu dari trauma dan kemudian. Nah, kemudian kalau konseling trauma, dia gabungan antara konseling dan trauma. Konseling trauma itu kan pendekatan yang membuat peristiwa tersebut ada dilakukan dengan proses penyembuhan dengan konseling. Kemudian ada, kalau dalam teorinya itu ada 2 di sini teorinya. Kemudian ada juga yang lain. Kognitif behavioralnya bisa berpusat pada diri juga. Nah, di sini kita akan bahas 2 teori saja. Yang pertama teori psikoterapi, kemudian ada yang kognitif behavioral. 2 teori ini pernah dan setiap hari kita rasakan. Seperti ini dalam proses psikoterapi di sini dia ada self, kemudian ada bisa konsep self diri saya berkembang melalui interaksi sosial dan pengalaman. Anda tahu bagaimana caranya melakukan sesuatu hal itu karena kita berinteraksi sosial. Dan juga ada, saya pernah berpengalaman, makanya saya tahu itu pada diri sini ya. Nah, di konsep self ini ada real self dan ideal self. Realnya saya, idealnya harus self. Real self. Idealnya saya siapa? Contoh, idealnya saya mengajar. Saya seharusnya realnya saya seorang dosen, idealnya saya akan mengajar. Kemudian ada yang membuat kita
untuk jadi kongruen dan inkongruen. Kongruen itu sama dengan hal yang bagus, sedangkan inkongruen itu sama karena kalau tidak saya tidak DO, itu idealnya. Terus apa yang Anda lakukan? Anda ingin kongruensikah atau inkongruenkah? Bikinlah target kalau seandainya Anda ingin itu di real self dan ideal self. Nah, masuk pada teori kognitif behavioral. Pikiran dan perilaku itu saling berkaitan. Apa yang Anda pikirkan itulah yang Anda lakukan. Kalau Anda berpikir positif, pasti positif. Tapi kalau Anda berpikir negatif, pasti negatif. Itulah kenapa sering orang suzon, orang Islam suzon, apa sih negatif semuanya itu. Suzon mau gini, ya kenapa gini, apa sih gini. Pasti berlaku perasaan itu ikut semuanya. Itu. Nah, dalam teori ini ya, pendekatan kognitif ini dia mengatakan ada pikiran, emosi, sensasi fisik Anda dengan perilaku dia saling mempengaruhi satu sama lain. Ini dari pikiran Anda, dari perasaan Anda, dari perilaku itu mempengaruhi. Tapi ada yang namanya distorsi kognitif. Nah, distorsi kognitif inilah yang mengganggu. Toksik, itulah racun di situ distorsi kognitif. Contoh, nah seperti saya berpikir saya dapat melakukannya. Terus kalau saya dapat melakukan, perasaan saya tentu saya happy. Perilaku saya akan langsung santai saja, tidak ada hambatan. Tapi tiba-tiba saya tidak mampu. Makanya itu pasti pikiran-pikiran negatif. Distorsi kognitif ini. Saya tidak sanggup, pasti distorsi kognitif. Nah, di distorsi kognitif inilah yang mengacau tadi, yang membuat kita menjadi sering berpikir negatif. Seharusnya kita bisa melakukannya, tapi tiba-tiba kita berpikir positif. Contoh sama dengan yang awal, saya harus Bismillahirrahmanirrahim, saya pasti bisa. Udah mundur aja, apapun yang terjadi terjadilah. Seperti itu kalau konseling, apapun yang terjadi terjadilah. Yang penting konseling terjadilah. Itu yang di sini yang pikiran, perasaan dan perilaku. Ada yang ingin bertanya? Siapa yang bertanya? Saya Bu. Silakan deh. Baik, terima kasih kesempatannya Bu. Izin untuk bertanya. Seseorang yang mengalami trauma ini sering menunjukkan gejala tertentu, ada rasa takut berlebihan, cemas, sering mengingat kembali kejadian buruk. Nah, atau menghindari hal-hal yang mengingatkannya pada peristiwa tersebut. Jadi pertanyaan saya, bagaimana gejala-gejala yang saya sebutkan tadi dapat mempengaruhi kehidupan sehari-hari seseorang, baik di lingkungan, pendidikan maupun di lingkungan sosialnya? Oke, terima kasih deh atas. Siapa yang ingin mencoba menjawab? Silakan Dedi. Baik, saya akan mencoba menjawab atau menanggapi pertanyaan dari tadi. Bagaimana kehidupan seorang di lingkungan keluarga, pendidikan juga lingkungan sosial setelah mengalami gejala-gejala traumatis itu. Nah, saya justru mempertanyakan kenapa gejala-gejala traumatis itu sering dianggap sebagai gangguan. Padahal mungkin bisa jadi hal yang kita anggap gejala, misalnya rasa berlebihan, orang yang waspadanya tinggi, menghindar, mungkin bisa kita anggap sebagai masalah gitu. Tapi di beberapa situasi justru itu adalah hal yang paling efektif bagi seorang untuk perlindungan diri, mekanisme perlindungan diri gitu. Nah, tidak selalu gejala-gejala tersebut merupakan sebagai gangguan. Nah, bagaimana jika di lingkungan keluarga? Kalau menurut saya di lingkungan keluarga, individu ataupun anak tersebut, misalnya seorang anak ataupun ayah, ibu misalnya, jika pernah mengalami kejadian trauma, melihat adanya gejala trauma, itu justru tidak akan jadi orang yang bermasalah, malah menjadi orang yang bertanggung jawab karena sudah terbiasa menghadapi risiko itu. Nah, kemudian di lingkungan pendidikan itu juga tidak menurunkan prestasi, malahan mungkin bisa jadi
meningkatkan disiplin dan juga prestasi itu sendiri, karena sebagai upaya untuk mengatasi kecemasan. Misalnya dimarahi dosen karena terlambat, nilainya kena, mungkin ada perasaan dia takut berlebihan, gitu, waspadanya tinggi. Justru dari berangkat dari hal tersebut, mahasiswa ini itu bisa lebih disiplin lagi gitu, supaya besok-besoknya tidak terlambat, supaya dosen nggak marah, supaya nilainya itu juga aman gitu. Nah, kemudian di lingkungan sosial, menurut saya justru meningkatkan empati, karena dia sudah pernah mengalami kejadian tersebut. Jika terjadi pada orang lain, dia tuh bisa merasakan hal tersebut dan bisa empatinya itu memang betul-betul dapat dirasakan. Jadi tidak selalu gejala traumatis ini dianggap sebagai gangguan. Mungkin kalau saya bertanya, saya mungkin menanyakan, yang membuat manusia sulit itu setelah menghadapi kejadian trauma, apakah bukan dari gejala traumatisnya, tetapi bagaimana masyarakat mengamati ataupun memaknai individu itu beradaptasi setelah mengalami kejadian trauma. Kebanyakan orang masyarakat atau lingkungan sosial itu melihat setelah kejadian itu orang jadi takut, padahal itu bisa jadi bentuk adaptasinya supaya lebih waspada lagi. Nah, bisa jadi gejala trauma itu adalah respon yang masuk akal atas fenomena yang dialami yang tidak masuk akal. Terlambat kan bukan kesalahan dosen memarahi Anda, tapi Anda yang terlambat. Nah, jadi jangan ada trauma. Contoh lagi, Anda takut dosen tertentu karena dia gila, salah sedikit harus perfect, memang benar perfect. Jadi bukan berarti Anda trauma ini, cemas. Kalau ketemu lagi pasti seperti itu juga. Tapi tidak itulah yang memotivasi kita. Itu ya, dari trauma ya. Mungkin kita semua pernah trauma, tapi traumanya belum trauma yang kronis, belum berat. Trauma contoh lah, Anda pernah trauma tiba-tiba di jalan ada dibegal, trauma ada ya. Pun Anda nggak mau lagi lah jalan di sana, nggak mau lah jalan sendiri gitu. Atau trauma tadi yang bilang traumaan, pernahkah Anda trauma diputusi seseorang? Trauma lah untuk memulai hubungan yang baru aja. Jangan terlalu traumanya jangan terlalu dalam. Kalau seandainya Anda bisa memanage pola pikir Anda gitu, atau Anda motivasi diri Anda sendiri, motivasi dari internal. Oh, saya seperti ini, lanjut saja. Kan ada dalam apa namanya itu eksistensial ya kalau saya. Hakikat Anda apa? Anda bertanggung jawab terhadap apa yang Anda pilih. Karena setiap kita pasti punya pilihan, pasti berbeda-beda. Kenapa? Contoh, Anda suka apa? Kalau saya tanya, Anda suka apa sih? Mungkin suka ngopi, gitu ya. Saya tanya lagi, Regina suka apa? Mungkin suka jus. Nah, itu perbedaannya. Karena kita pasti berbeda. Oke, sudah paham semuanya? Sudah. Tapi jangan cemas berlebihan. Stres biasa, stres. Kan ada beberapa tingkatan stres ya. Stresor dulu, stres, kemudian ada stres. Stres itu ada lagi yang stres positif, ada stres negatif. Kalau stres yang positif, Anda gagal melakukan suatu hal, kemudian Anda mencoba lagi. Itu yang positif ya. Tapi kalau seandainya stres yang negatif, Anda gagal ini, tapi Anda tetap terpuruk dari kegagalan tersebut. Itu stres yang negatif ya. Sehingga membuat fisik, psikologis dan emosional Anda pun tidak. Itu ya. Itu dari trauma. Kemudian dari teori ini boleh Anda gunakan, karena teori ini kan kalau seandainya dia sebenarnya ada di kehidupan kita. Seperti teori kognitif dia dikatakan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan pasti itu akan terjadi gitu. Apa yang kita perilaku kita bagaimana kalau seandainya pikiran Anda tidak baik, bad mood, perasaan Anda juga merasa tidak mood dan perilaku Anda pasti itu mungkinkah Anda tidak senyum atau Anda sedih atau itu dari teori ini.
Nah kemudian kalau teori personal terapi di sini kan self diri kita. Siapa saya? Mau apa saya? Semuanya ada pilihan pada diri kita. Anda mau ke kanankah? Anda mau ke kiri? Anda mau baikkah atau Anda mau melakukan hal lain? Itu semua ada konsekuensi. Seperti itulah. Oke, itu aja untuk hari ini. Anda kan sudah semester 6, semuanya nanti ada semester 7. Tidak ada mata kuliah lagi, cuma ada PPL dan KKN. Nah, nasihat saya, jaga nama baik Anda, jaga nama baik alma mater, kemudian apa yang Anda pelajari itu yang Anda lakukan. Kemudian baik-baiklah, kemudian nanti pandai-pandai. PPA, pandai-pandai. Itu dari psikologi konseling. Oke, saya akhiri. Semoga Bapak yang sampaikan bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.